Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bunda Lis Official Channel. Siang ini kita akan belajar di Taman Surga ditemani oleh mantu yang soleha. Amin. Asta Putri Anggun Putri Hani. Kita akan ke Taman Surga. Rasul bersabda, majelis ilmu adalah taman surga. Walaupun di Sydney kita tetap harus belajar. Ini ikut majelis taklimnya Asta. Di mana Asta? Di Sahabat Hijrah Sydney. Temanya? Temanya hari ini adalah The True Happiness. Oh, kebahagiaan yang hakiki. Masya Allah. Ntar kita dijelasin tuh ya, apa yang bahagia. Bahagia itu apa ya? Betul, apa yang membuat kita bahagia juga. Oke deh, yuk let's go, come on. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنكم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Bagi temperaturnya itu terkisar 37,4 Februari. Tapi setelah itu biasanya kalau ibu-ibu yang sudah punya experience, dia akan tahu kapan anaknya itu beda dari biasanya gitu kan. Nah, kapan sih kita harus Baik, kita dengarkan kajian dari Ummu Halimah. Waktu dan tempat saya tutup. Kepada Sister Aneh, ya, alhamdulillah. Saya ingin menyapa dulu ibu-ibu, ibu-ibu ya di sini ya. Sister ya, kebiasaan. Soalnya kita selalu bergaul sama ibu-ibu yang udah sepuh gitu ya, jadi kita merasa muda. Nah sekarang saya merasa tua. Oke ya, adik-adikku. Terus kalau untuk memuaskan telinga apa ibu-ibu? Mendengar yang baik-baik kan? Kalau mendengar yang sedih? Sedih kan? Kalau mendengar yang happy? Happy. Nah itu telinga kita. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian kalau hidung, kalau mencium sampah di sebelah sana, nggak suka kan? Nah itu. Kita punya pun lama-lama jadi apa? Ya, barang bisa jadi rusak atau hilang. Nah, ini hanya diberikan oleh Allah hanya sebagian saja ketika kita mencari kebahagiaan ini. Nah, sekarang Allah mempunyai 100 rahmat. Allah turunkan ke dunia hanya 1 rahmat. Tapi Masya Allah, dengan 1 rahmat kita bisa merasakan bahagia kan di dunia? Walaupun tidak abadi, tapi kita sempat merasakan bahagia di dunia ini. Nah, yang 99 rahmat Allah simpan nanti ketika di surga. Sungguh bodoh sekali kalau ada orang yang mencari kebahagiaan dunia. Padahal yang dicarinya itu hanya 1 rahmat, dan itu pun dibagi-bagi ke seluruh umat manusia. Ya? Nah, sudahlah di dunia kita hanya dibagi sebagian, dan akhirat tidak dapat lagi.
menjalani kehidupan ini tidaklah mudah ya. Karena lingkungan kita yang tidak Islami di luar sana, kita harus berkutat dengan hukum-hukum Allah yang ada sekarang. Yang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Makanan aja kan kita rada-rada ribet. Masalah baju ya, panas 42 derajat, tetap kita harus memakai baju yang sahih. Nah, ketika kita menjalankan syariat Allah, tentu saja ada kesulitan-kesulitan di situ, tapi kita lebih memilih jalan Allah, maka Allah akan menolong. Allah akan menguatkan hati kita, diberi ketenangan pada diri kita. Kalau kita stay terus di jalan Allah dan terus lurus, tidak mencari-cari reaksi cobain dulu, enggak ada. Asal kali ini aja enggak ada. Jadi kita tuh nggak pernah minta-minta ke orang. Jadi kalau orang yang qanaah itu di luar itu seperti bahagia, karena tidak memperlihatkan kesusahan, tidak pernah mengeluh. Kalau ketemu orang yang selalu mengeluh kan kita juga, kenapa ya? Lah, ini ya, gimana? Gitu terus kan? Nah, rahasia kita berdua. Orang yang qanaah itu tidak memperlihatkan bahwa dia susah. Dia akan mengadu kepada Allah, ya Allah, di sepertiga malam, tolonglah ya Allah. Dengan jalan Allah, dengan caranya Allah, Allah akan tolong. Atau dari pertolongan teman yang memang ikhlas menolong, oh tiba-tiba ada tambahan rezeki lah, apa aja. Atau tiba-tiba mobil ketabrak ya, sampai mengganti mobilnya hancur, mengganti 2 mobil. Kamu baju cuma nggak lepas dari kartu. Jadi di situ harus ada kontrol, karena usia kita ini diberikan oleh Allah untuk ibadah, mengabdi pada Allah. Ini sebetulnya pesan buat saya sendiri, bukan untuk ibu-ibu ya. Ini sebetulnya menohok diri saya sendiri untuk diingatkan. Nah itu ya. Nah, jawabannya mau ya ibu-ibunya. Adik. Jadi kebiasaan di MTRI. Nah, jadi soalnya tadi kata Ii, jangan bilang ibu-ibu. Itu ya harus ini katanya sister adik-adik ada gitu. Oh iya cerita terus ya. Ya itu ya. Perjuangan kita untuk melihat Allah itu sekarang ketika kita hidup. Kalau kan banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan kita lebih dulu ya, mereka masih muda, lebih muda dari saya. Jadi umur itu kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Jadi ini sebetulnya nasihat buat saya sendiri, jangan sia-siakan apa yang kita sekarang jalani ini. Tetap berjuang, tetap beristiqomah di jalan Allah, tetap berjuang. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah. Allah ridho ya. Mereka pun mendoakan kita, memberikan mendoakan kita agar diampuni dosa-dosa kita. amin ya Allah. Kalau suatu saat ada masalah, selesaikanlah dengan yang Allah inginkan ya. Apa sih yang Allah inginkan? Yaitu kembali pada Al-Quran dan Hadis. Insya Allah mungkin itu saja ya. Sunnah gitu. Kenapa Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah ini akhirnya yang membentuk persepsi kita gitu kan. Ketika misalnya ada permasalahan gitu kan, harus sabar. Seperti apa sih menurut Al-Quran gitu kan? Seperti apa sih menurut hadis gitu kan?
Dan tadi kan udah dibahas juga gitu kan, kalau misalnya sebelum kita tuh ujiannya lebih besar gitu kan. Kalau misalnya masalah cuma kehidupannya, insya Allah gitu ya. Kalau perkara ditolak ngajakin temen lagi, padahal tidak satu, padahal makan gitu ya. Orang kayak gitu misalnya, kan datang langsung gitu. Talim kita sore ini sudah selesai. Tadi temanya bagus sekali tentang kebahagiaan hakiki. Majelis talim ini namanya Sahabat Hijrah yang diketuai oleh Sister Ii. Sister, seminggu berapa kali pengajian ini? Insya Allah kami dari Sahabat Hijrah Sydney mengadakan kajian yang kalau offline itu 2 minggu sekali. Jadi minggu ini offline, minggu depan insya Allah online. Oh begitu. Ini khusus untuk orang Indonesia? Siapa saja boleh yang berada di Sydney area dan sekitarnya silakan diajak. Tapi berbahasa Indonesia. Dan berbahasa Indonesia. Masya Allah. Ini masih Mahmud ya, Pak muda ya. Ada yang punya anak 1, anak 2, yang banyak anak 5. Masya Allah. Solehah semua masih muda ya. Ya Allah, insya Allah, amin. Ya Allah. Dan di sebelah kiri saya ini Ummu Halimah yang menyampaikan materi tentang hakikat kebahagiaan. Bagaimana Ummu? Tolong dijelaskan. Iya, setiap manusia itu kan tentu saja ingin berbahagia ya, Wak. Ya. Tapi bahagia yang seperti apa? Ya. Apakah mempunyai uang yang banyak, biasanya koleksi mobil, atau punya koleksi baju, tas-tas branded, apakah seperti itu, gitu kan? Nah, tadi dibahas tentang bagaimana bahagia yang sesungguhnya. Jadi kita tuh bahagia di dunia, bahagia pun di akhirat. Dua-duanya. Alhamdulillah, sahabat, ternyata bahagia itu bukan dari punya mobil Lexus, punya tas branded, uang banyak, bukan. Tapi bahagia itu ketika kita mengikuti syariat Allah, kita bahagia di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita berjumpa dengan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.